Di tengah konflik Gaza yang belum mereda, Indonesia dan Yordania kompak menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang digagas Donald Trump di Board of Peace. Komitmen Indonesia terhadap perdamaian Palestina kembali ditegaskan di panggung diplomasi internasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II, menegaskan dukungan kuat terhadap solusi dua negara sebagai jalan utama menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina. Pertemuan penting ini berlangsung di Istana Basman, Aman, pada Rabu sore waktu setempat. Dalam suasana yang hangat namun syarat makna strategis, kedua pemimpin membahas situasi terkini di Gaza dan tepi barat, sekaligus memperkuat koordinasi antara Indonesia dan Yordania. Raja Abdullah II secara terbuka menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Indonesia. Ia menilai komitmen Indonesia, khususnya dalam perlindungan rakyat Gaza, memiliki arti penting bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Raja Abdullah II menegaskan bahwa komitmen Indonesia bukan sekedar simbolik. Ia menyoroti peran aktif Indonesia di era pemerintahan Prabowo dalam mendorong perdamaian dan ketenangan di kawasan konflik. Presiden Prabowo pun menegaskan posisi Indonesia dengan sangat jelas. Indonesia memandang solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang berkelanjutan. Prinsip ini menempatkan Palestina sebagai negara merdeka dan berdiri sendiri, sejajar dalam tatanan internasional. Penegasan ini bukan sekedar retorika diplomatik. Indonesia, menurut Prabowo, akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina. Lebih jauh, Indonesia dan Yordania sepakat memperkokoh kerjasama strategis. Fokus utamanya adalah situasi di Gaza dan tepi barat, dua wilayah yang menjadi pusat ketegangan geopolitik dan krisis kemanusiaan. Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Yordania berada pada pijakan yang sama. Kesamaan pandangan ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas langkah-langkah diplomasi di tingkat global. Menariknya, usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo kembali menegaskan langkah strategis Indonesia, bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you very much. Look at him, man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly, too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. Dewan Perdamaian atau Board of Peace, BOP. BOP sendiri menjadi sorotan karena memuat rencana 20 poin perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana tersebut mengarah pada solusi dua negara dan telah memperoleh persetujuan Dewan Keamanan PBB pada 18 November 2025. Indonesia secara tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Prabowo menegaskan bahwa seluruh poin perdamaian bertujuan mencapai solusi yang berkelanjutan. Kesamaan pandangan antara Indonesia dan Yordania diyakini dapat memperkuat peluang keberhasilan berbagai upaya perdamaian, khususnya di Gaza yang hingga kini masih menghadapi dinamika kompleks. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama intensif dengan Yordania. Posisi geografis dan peran strategis Yordania dinilai krusial dalam memahami perkembangan situasi kawasan. Dalam momentum bulan suci Ramadan, pertemuan ini memiliki makna simbolik sekaligus politis. Raja Abdullah II kembali menegaskan apresiasinya terhadap Indonesia, termasuk peran politik dan kekuatan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin relevan dalam proyek-proyek strategis kawasan. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Tim dari kedua negara akan bekerja erat guna memastikan respons yang tepat terhadap perkembangan situasi di Gaza dan tepi barat. Pertemuan ini mencerminkan kesamaan visi Indonesia dan Yordania dalam mendorong penyelesaian damai konflik Palestina. Lebih dari itu, ini mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor aktif dalam diplomasi internasional dan isu kemanusiaan global.
Good to see you. How's everything? Very good, very good. Welcome back to Jordan. Thank you. Thank you. Please. Thank you. حامد الرئيس Tough soldier. She's a pilot also. She's a pilot. She's in Abu Dhabi at the moment learning AI. So she's on a course. Foreign Minister. My dear brother, it's always a pleasure to see you, and especially here in your second home in Jordan. I know that my people, your people, know that we have had this very specially brotherly relationship between the both of us for many, many years. So I commend you for your leadership for your country, and I've known you for many years. The role of your nation, I think, with all the challenges that we have in the region, is very, very important. I know how much you are committed to the two-state solution, how much you value the future of the Palestinian people. This is something, obviously, that we want in our hearts. I know that you are committed to bring peace and tranquility. And again, your very brave commitment to protect the people of Gaza for us, I think, is extremely important. Thank you, Your Majesty. It's always for me a great pleasure to come to my second home. We know each other many decades, I think. You are younger, more fit than. On behalf of Indonesia and myself, I also wish to express Ramadan Mubarak to the people of Jordan. And thank you for the warm welcome, great honor given to me. Indonesia is committed to do whatever we can for a lasting solution. And in our opinion, the only lasting solution is a two-state solution with an independent Palestine.